Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Damayanti, NPM 234120007. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis rasio keuangan. Berikut adalah materinya. Yang pertama itu ada pengertian analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan adalah metode untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan rasio yang dihitung dari laporan keuangan. Tujuannya untuk menilai likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan efisiensi perusahaan. Analisis ini membantu pengambilan keputusan manajerial, investasi, dan pemberian kredit dengan memberikan gambaran yang jelas tentang kesehatan finansial perusahaan. Selanjutnya ada jenis-jenis rasio keuangan. Yang pertama ada rasio likuiditas. Ini menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Nah, beberapa rasio likuiditas yang umum digunakan itu, yang pertama ada rasio lancar atau aset lancar dibagi kewajiban lancar. Yang kedua rasio cepat sama dengan aset lancar atau tanpa persediaan dibagi kewajiban lancar. Dan yang ketiga ada cash ratio, yaitu aset kas dibagi kewajiban lancar. Kemudian ada rasio profitabilitas, yaitu mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Nah, untuk beberapa rasio profitabilitas ini yang sering digunakan adalah margin laba kotor, yaitu laba kotor dibagi pendapatan. Yang kedua, margin laba bersih, yaitu laba bersih dibagi pendapatan. Kemudian ada return on asset, yaitu laba bersih dibagi total aset. Yang keempat ada return of equity, yaitu laba bersih dibagi ekuitas pemegang saham. Kemudian ada rasio solvabilitas, yaitu menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang. Beberapa rasio solvabilitas yang umum digunakan adalah ada debt to equity ratio, yaitu untuk utang dibagi ekuitas. Kedua ada debt to asset ratio, yaitu utang dibagi total aset. Dan yang ketiga ada time interest earned, yaitu laba operasional dibagi biaya bunga. Selanjutnya ada rasio aktivitas atau efisiensi, yaitu mengukur efektivitas penggunaan aset perusahaan. Dan beberapa rasio aktivitas yang umum digunakan itu ada 3, yaitu perputaran aset, pendapatan dibagi total aset. Yang kedua ada perputaran persediaan, yaitu pendapatan dibagi persediaan rata-rata. Dan yang ketiga ada perputaran piutang, yaitu pendapatan dibagi piutang rata-rata. Selanjutnya ada perbandingan dengan standar industri atau kompetitor. Perbandingan dengan standar industri atau kompetitor itu adalah metode untuk mengevaluasi rasio keuangan perusahaan dengan membandingkan dengan rata-rata industri atau persaing sejenis. Tujuan dari perbandingan ini adalah untuk menilai apakah kinerja perusahaan lebih baik atau lebih buruk dibandingkan dengan standar yang berlaku di industri tersebut. Perbandingan ini dapat membantu, yaitu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan perusahaan. Yang kedua, memberikan wawasan tentang posisi pasar dan efisiensi operasional. Kemudian yang terakhir ada menilai apakah perusahaan ini memanfaatkan sumber daya secara optimal atau ada area yang perlu diperbaiki. Selanjutnya yang terakhir ada keterbatasan dalam penggunaan rasio keuangan. Yang pertama ada perbedaan kebijakan akuntansi. Metode akuntansi yang berbeda antar perusahaan bisa menghasilkan rasio yang sulit dibandingkan, seperti perbedaan dalam penyusutan atau pengakuan pendapatan. Yang kedua ada faktor non-finansial. Rasio keuangan tidak mempertimbangkan faktor kualitatif seperti kualitas manajemen, kondisi pasar, atau perubahan regulasi yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Dan yang terakhir itu ada tidak menyediakan gambaran lengkap.
Rasio hanya mengukur angka-angka keuangan tanpa memberi gambaran menyeluruh tentang aspek-aspek lain dari perusahaan, seperti strategi atau kondisi ekonomi yang sedang berlangsung. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.